Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Mopi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan beserta rezeki yang berlimpah-limpah dan tak terputus-putus. Amin. Nah, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mang Jason lagi, di mana film ini berjudul Shape yang rilis pada tahun 2012. Tentu dong, film ini sangat menggancangkan sekali urat-urat yang ada di tubuh kita. Kenapa bisa menggancangkan? Tonton saja alur cerita filmnya. Oke, jauhi keramaian, siapkan gaya posisi rebahan terbaik kalian. Gaya ngedaplok, gaya ngegir, gaya ngejuralit, gaya ngengke. Bila perlu, gaya nyusep. Jangan lupa pakai handset di telingamu, jangan di hidungmu. Hehehe. Sawadika, kagebung sinung jutsu. Ini dia, Shape 2012. Kisah akan bermula pada seorang anak kecil bernama Mei gak pakai bulan. Terlihat ia sedang berjalan sendirian dengan raut wajah ketakutan. Tak lama ia diculik oleh seorang mafia Rusia yang diketuai oleh Emil. Ini dia bajigurnya. Alasan Emil menyulik Mei karena ia akan menanyakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Mei seorang. Siapakah si Mei ini? Tepatnya Mei sedang di kelas, ia satu-satunya murid yang pintar di sekolahan ini. Hingga guru matematika yang ada di sana jauh lebih pintar dari Mei. Diketahui Mei adalah bocah yang jenius, ia bisa menghafal segala sesuatu hanya dengan sekali membaca. Mei pulang bersama teman-teman yang sangat mengagumi kepintarannya. Namun saat itu, tiba-tiba ada sekelompok mafia yang membawa Mei pergi dari sana. Lebih tepatnya Mei diculik. Ya, ternyata Mei diculik oleh mafia Cina yang diketuai oleh Han Jio. Ini dia bebengiknya. Han Jio bertanya, "Ni hao tian chai nan hai, ni junbei hao yi ki gon jaman yang cak taima, ni junbei hao juan hendok kelima," yang artinya saya sendiri tidak tahu. Intinya, Han Jio ini akan memanfaatkan kepintaran si Mei untuk bisnisnya sendiri. Mei akan dibawa ke luar negeri bersama Quan Chang selaku anak buah kepercayaan Han Jio. Dan jika Mei tidak mau ikut, maka nyawa sang ibu akan menjadi taruhannya. Scene beralih tepatnya pada seseorang yang bernama Luke Wright. Ini dia Mang Jason. Betapa syoknya ia ketika sampai di rumah, sang istri sudah tewas dibunuh oleh Paisley selaku anak dari ketua mafia Rusia. You're just going to sit on the floor like a dog who wants to die. My father was going to send someone else, but Diketahui Luke sudah mengkhianati Emil, maka dari itu ia menyuruh anaknya untuk membunuh istrinya saja. Bisa saja di sini Luke dibunuh oleh Paisley dan temannya. Namun Paisley membiarkan Luke pergi dengan syarat ia harus menjadi gelandangan di kota ini. Mendengar hal itu, Luke mengeluarkan air mata. Betapa hinanya ia di mata si Paisley. Namun ia masih belum bisa menerima kepergian sang istri. Luke hanya diam diri saja. Yang padahal jika Luke mau, mungkin si Paisley dan temannya sudah mati. Di sini kita akan mengenali polisi korup bernama Wolf selaku gegedug polisi atau ketua polisi. Wolf sedang bisnis dengan si Quan, entah bisnis apa, mungkin bisnis celana dalam. Yang tentunya akan menghasilkan pundi-pundi ke celana dalaman. Kembali lagi ke Mang Luke, ia meninggalkan rumahnya karena percuma saja sang istri sudah tiada dan ia juga masih belum menerima kepergian sang istri tercinta. Akibatnya ia hidup keluyuran kemana daek tanpa arah tujuan yang pasti. Mungkin menurut Luke perkataan Paisley ada benarnya, ia harus menjadi gelandangan. Karena ia sadar menjaga istrinya saja tak becus, lebih baik menjadi gelandangan saja. Luke akhirnya tinggal di tempat penampungan, maaf, orang tunawisma. Singkat cerita, Han Jio memberikan selembar kertas yang dimana kertas itu berisi angka-angka yang sangat penting. Kemungkinan besar angka-angka tersebut berupa kode rahasia. Han Jio sangat senang kala ia mendengar bahwa Mei sudah menghafal semua angka-angka itu.
Lalu Hanjo membakarnya karena takut ada pihak lain yang mengetahui kertas rahasia ini. Kini Luke bertemu dengan temannya. Di sana kita akan tahu asal muasal tentang si Luke ini. Dan ternyata si Luke adalah mantan polisi yang jujur, tidak korup. Di sisi lain, Mei akan dibawa ke suatu tempat di mana ia akan mencari angka rahasia selanjutnya. Yang hal itu akan mendapatkan petunjuk baru bagi mereka tentang angka rahasia. Akan tetapi, di perjalanan, mafia Rusia menyerang mereka berniat untuk menculik si Mei. Dan pada akhirnya, Mei pun berhasil dibawa kabur oleh mafia Rusia utusan si Emil. Kembali lagi ke Mang Luke yang sedang disiksa, ternyata mereka ini teman dulunya Luke saat menjadi polisi. Dan hanya Luke saja di antara mereka yang menjadi polisi jujur dan tidak korup. Alasan Luke disiksa karena ia telah membuka mulut tentang kebusukan pekerjaan mereka. Hingga saat ini Luke disiksa habis-habisan oleh temannya. Lasky mengetahui sekarang Luke tidak mempunyai apa-apa, maka dari itu ia menyuruh Luke untuk menembak dirinya sendiri. Namun Luke tidak memperdulikan ocehan si Lasky ini dan ia pergi begitu saja. Kembali ke Mei yang sudah berada di tempat Emil. Ia meminta angka-angka rahasia yang Mei ketahui. Dari mana Emil mengetahui angka rahasia ini? Ternyata Emil mengetahui angka itu dari temannya Mei yang bernama H kecil. Jadi H. Ini dia Teh yang telah memberikan informasi rahasia hanya karena uang. Money is ember bocor. memohon agar Mei memberikan angka rahasia supaya ia mendapatkan uang banyak lagi. Akan tetapi, bloon bener Teh akhirnya ia akan ditanam pohon singkong ya guys. Setelah kematian Teh barulah para polisi datang. Mereka mengetahui Mei ada di dalam. Ternyata polisi itu anak buah Kapten Wop, yang mana Kapten Wop telah diutus oleh mafia Cina untuk merebut si Mei kembali dengan bayaran yang tinggi. Edunnya Kapten Wop, ia memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan dari dua mafia. Jadi siapa yang berani bayar mahal, maka Mei jadi miliknya. Yang padahal Mei secara diam-diam sudah pergi dari sana. Ya, betapa malangnya nasib si Mei ini. Seorang anak masih ingusan harus diburu oleh dua anggota mafia dan polisi yang hanya karena mereka mementingkan kepentingan dirinya sendiri demi sebuah keuntungan. Tidak memperdulikan kesedihan orang lain seperti apa yang sedang dialami oleh si Mei ini. Scene beralih pada Mang Luke yang sedang berdiri tepatnya di stasiun kereta. Ternyata ia akan bunuh diri, mungkin sudah tak tahan lagi dengan kehidupan ini. Tetapi saat ia melihat Mei yang sedang ketakutan, ia membatalkan niat bunuh dirinya. Ia terus saja memperhatikan si Mei seakan-akan mengerti bahwa si Mei sedang ketakutan. Akhirnya Luke menyadari bahwa si Mei ini sedang diburu oleh mafia Rusia yang sudah membunuh istrinya. Saat itulah Luke semakin penasaran ketika melihat si Mei dan mafia Rusia masuk ke kereta yang sama. Luke juga tak tinggal diam tatkala melihat hal seperti ini. Ia pipilun masuk ke kereta dan langsung menghajar mafia Rusia ini sebagai balas dendam atas kematian istrinya. Luke mencoba menghampiri Mei, mungkin ia kasihan, apalagi si Mei kan masih anak-anak. Namun Mei malah pergi karena ia mengira Luke sedang memburunya. Pada akhirnya, Mei tertangkap oleh pihak polisi yang berpura-pura bersikap manis padahal aslinya pahit. Untungnya Luke datang tepat waktu dan dengan mudahnya ia membogem dua polisi ini. Karena Mei akan kabur lagi, Luke memberitahu bahwa ia tidak akan menyakitinya. Saat itu di sana situasi makin gawat, polisi makin banyak yang datang. Terpaksa Mei harus ikut dengan Luke daripada ditangkap oleh anggota polisi. Di sini terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan antara Luke dan polisi.
Singkatnya, Luke berhasil membereskan polisi ini dengan mudah tanpa harus mengeluarkan keringat. Let's go. Not 5 years. Malam harinya, Luke menyewa kamar di hotel yang bagus dan mahal. Ia sangat yakin sekali bahwa keberadaan mereka di hotel ini tidak akan ada yang mengetahui seorang pun. Namun nyatanya, Quan Chang dan komplotannya sudah melacak keberadaan mereka. Tentu hal ini akan membuat Luke terkejut tatkala mereka sudah sampai di hotel. Kembali ke Luke, ia menanyakan siapa orang-orang Rusia itu. Kenapa mereka mengejarmu? Ada apa? Kok bisa? Dan di sini, Luke malah berterima kasih kepada si Mei yang jelas-jelas kan seharusnya si Mei yang berterima kasih. Ternyata Luke menganggap Mei telah memberikan petunjuk saat waktu di kereta agar tetap hidup dan tidak putus asa. Dan sekarang ia akan menolong Mei sebagai balas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Karena hal itu, Mei pun menceritakan bahwa dirinya memiliki angka-angka rahasia dari Hanjio. Dan angka tersebut sangat dicari oleh mafia Rusia, maka dari itu ia selalu diburu saat mempunyai angka tersebut. Lantas Luke pun bertanya, angka seperti apakah yang rahasia itu Mei? Mei menjelaskan angka itu seperti angka acak, tapi angka itu didahului angka 7 dan angka 3. Mendengar hal tersebut, Luke menyimpulkan bahwa angka itu adalah angka kombinasi berangkas. Dan sekarang kita tahu alasan kenapa mafia Rusia sangat menginginkan angka tersebut. Tanpa disadari, Quan Chang dan rombongannya sudah sampai di hotel ini. Ia menanyakan ke resepsionis hotel, apakah ada bapak-bapak kolenang umur 30 tahunan bersama anak kecil? Namun, dikarenakan si resepsionis ini ngeleyet, Quan Chang pun ngamuk. Dan terjadilah tembak-tembakan antara penjaga hotel dengan anak buah Quan Chang. Tentu hal itu membuat Luke tahu karena suara tembakan yang keras dan harus segera bergegas dari sini. Ternyata ponsel milik Mei penyebab Quan Chang berhasil melacak keberadaannya. Sebelum kabur, Luke meminta Mei untuk menulis angka rahasia yang ada angka 7 dan angka 3-nya saja. Dan betapa bagerna si Mei ini, ia memberikan angka tersebut. Setelah itu Luke membawa Mei pergi, namun ini yang terjadi kawan. Mei yang sedang susulumputan pun akhirnya ditangkap juga oleh si Quan Chang. Sementara Luke, ia sudah terpojok, terpaksa ia harus kabur dari sini. Karena pistol kehabisan peluru dan anak buah Quan Chang juga masih ngabadeg. Sementara Mei berhasil dibawa kabur melalui kerumunan orang yang sangat panik atas kejadian ini. Kembali lagi ke Luke, ia merasa kesal karena telah kehilangan si Mei. Lantas, apa yang ia lakukan setelah ini? Scene beralih di mana Kapten Wolf dipanggil oleh wali kota. Dan di sini kita akan tahu sosok yang sebenarnya si Luke dari sang wali kota. Ternyata Luke adalah seorang polisi kesatuan khusus yang sudah membasmi teroris dan kejahatan-kejahatan lainnya di 7 tahun yang lalu. Setelah itu ia menghilang entah kemana. Jadi si wali kota mengingatkan Kapten Wolf untuk tidak berurusan dengannya karena Luke seperti burung hantu yang sangat mematikan. Namun Kapten Wolf malah mengelayat atau tidak memperdulikan apa yang telah diucapkan oleh wali kota. Sehingga wali kota kesal dan menyuruh Kapten Wolf untuk mengerahkan semua anak buahnya. Karena jika Luke sudah beraksi, tidak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Mengerikan inikah si Luke? Ternyata apa yang dikatakan wali kota itu benar. Inilah Luke yang sudah mulai beraksi. Ia mendatangi klub mafia Rusia hanya seorang diri. Dan karena sudah kapusingan atas menghilangnya Mei, ini yang terjadi. Betapa gilanya si Luke kalau sudah beraksi. Ia membantai mafia Rusia dan hanya menyisakan Paisley, anak dari si Emil. Lalu Luke menghubungi Emil memberitahu bahwa Paisley sedang bersamanya. Tujuan Luke menyangka Paisley adalah supaya ia tahu informasi tentang berangkas dari Emil
apa isinya, di mana berangkas itu berada. Awalnya Emil tidak ingin membocorkan informasi ini, tapi jika sudah berurusan dengan mamang saya, mau bagaimana lagi dong? Emil sangat ketakutan tatkala Luke mengancam akan mengakhiri hidupnya beserta para keluarganya jika tidak mau memberikan informasi tentang berangkas itu. Dan biasa si Luke ancaman terkira-kira. Terpaksa Emil membocorkan informasi tentang berangkas itu. Ternyata ada 2 berangkas yang berisi uang dan sebuah disk data-data keuangan. Berangkas pertama berisi uang sebanyak 30 juta dolar. Tentu itu uang yang cukup banyak. Akan tetapi berangkas itu berada di tempat klub milik mafia Cina, yaitu Hanjio. Meskipun begitu, Luke tidak sedikit gentar tatkala mendengar berangkas ada di sebuah klub. Dengan pintar ia memanggil teman-teman lamanya. Terlihat Kapten Hope juga ada di sana. Ternyata ia juga masih teman Luke. Karena sudah lama tak bertemu, Kapten Hope memberikan roti skarnis kesukaan Luke. Dan Luke saat memakan roti itu rasanya sangat kenyal, empuk di lidah dan kenyang di perut. Hingga membuat salah satu temannya kesal karena sikap Luke yang layat bertele-tele lah maksudnya. Luke menjelaskan bahwa rencana kali ini akan membuka berangkas yang berisi uang 30 juta dolar. Mendengar hal itu, teman Luke sama sekali tidak percaya karena jumlah uang yang terlalu banyak. Akan tetapi, Luke mempunyai bukti yaitu Paisley yang ada di bagasi mobil sejak kemarin. Setelah melihat bukti barusan, akhirnya mereka percaya dan langsung siap-siap mengambil senjatanya masing-masing untuk membregedet mafia Cina yang ada di klub. Setibanya di sana, mereka sangat bengis sekali, apalagi ini dia, Luke. Pada akhirnya Luke dan CS tiba di mana berangkas itu berada. Akan tetapi sebelum Luke membuka berangkas, ia meminta para CS untuk meletakkan senjatanya di lantai. Terpaksa mereka pun harus meletakkan senjatanya di lantai agar Luke membuka berangkasnya. Setelah itu kalian akan terkejut tatkala Luke membregedet temannya dan hanya menyisakan Kapten Hope. Entah apa yang direncanakan oleh Luke, ia menyuruh Kapten Hope membawa semua uang itu. Ternyata ini alasan Luke tidak membunuh Kapten Hope supaya bisa pergi dengan aman dari sini. Namun pada akhirnya Kapten Hope disekap juga oleh Luke dan disatukan dengan Paisley dalam bagasi mobil. Dan jasa ya budak, adigus ngadatna. Setelah itu Luke menyuruh temannya yang bernama Alex untuk merebut kembali May dari mafia Cina. Dilihat dari tampangnya, si Alex ini sama sekali tidak ada jiwa-jiwa kebrutalan di dalam hidupnya. Namun saya sudah salah sangka tatkala Alex menemui mafia Cina hanya seorang diri, lalu menghabisi mereka dengan bengis karena pekerjaan ini sangat mudah sekali bagi si Alex. Kukira cupu, ternyata suhu gas. Setelah mendapatkan May, Alex menghubungi Luke untuk bertemu di tempat yang lama. Hanya kau dan aku. Arek naon tas ya budak? Kembali ke Luke yang mendatangi wali kota secara susulumputan atau diam-diam. Ternyata tujuan ia ke sini untuk mengambil berangkas kedua, yaitu disk yang berisi data-data keuangan. Wali kota sangat ketakutan tatkala berhadapan dengan Luke karena ia tahu siapa sebenarnya Luke. Terpaksa ia mengambil disk itu, tetapi Luke meminta untuk memastikan disknya belum dihapus. Ya, ini dia data-data keuangan yang sangat banyak sekali. Akan tetapi, di dalam disk ini ada petunjuk bahwa Alex akan membunuhmu. Tibalah hari di mana Alex dan Luke akan bertemu. Ternyata ini tempatnya. Terlihat Luke yang baru datang, ia sudah mengetahui bahwa Alex akan membunuhnya di sini. Awalnya Luke akan langsung menghantam si Alex, namun karena masih ada kebaikan di hatinya, maka dari itu Luke mengajak Alex untuk berduel secara laki, jantan, tidak seperti pengecut.
Di saat mereka berdua sudah siap akan bertukar geu hanut, tiba-tiba saja Mei memberanikan diri menembak Alex meskipun meleset. Tentu hal itu mempermudah Luke untuk membunuh Alex tanpa harus gelut. Terlihat Mei yang ketorekan celina akibat kerasnya suara pistol. I saw him fight before. Malam harinya, Luke melepaskan Kapten Loeb dan si Paisley yang berhari-hari di dalam bagasi mobil. Ia juga memberikan uang sebanyak $50.000 kepada Kapten Loeb sebagai kulian atau upah dan menyuruh Kapten Loeb untuk mengantarkan si Paisley ke ayahnya. Setelah itu, Luke mengembalikan uang Hanjio yang diambil dari berangkas tempo hari. Dan ada sebuah surat dari Mei, begini isinya. Jika kau tak mengganggu kami, kami juga tak akan mengganggumu. Jika kau mengejar kami, duniamu akan tamat. Aku bersumpah. Edan jasa. Setelah membaca surat itu, Hanjio merasa tidak ada harga dirinya karena telah dibodohi oleh seorang bocil ingusan. Ia pun memutuskan untuk pulang kampung saja ke Cina. Ya, ini dia Luke dan Mei yang sudah siap akan meninggalkan kota ini. Mereka akan bersenang-senang dengan uang yang cukup banyak karena Luke mempunyai disk data-data keuangan di berbagai bank. Dan film pun berakhir. Ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya yaitu, jangan pernah, tidak boleh kalian memanfaatkan orang lain hanya karena untuk kesenangan diri sendiri, karena itu merupakan akhlak yang buruk. Muncek bahasa Sunda mah goreng patut lah. Alangkah baiknya kita memanfaatkan diri kita sendiri untuk kepentingan orang lain. Karena dengan begitu, kita juga tidak akan susah kok ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Seperti saya nih, membutuhkan dukungan dari kalian semua. Alangkah senangnya hati saya jika kalian meng-subscribe channel saya ini. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak pantas dari mulut saya atau kesalahan-kesalahan dari mulut saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya admin pamit undur diri dan terima kasih banyak buat kalian semua.